Mas, nah ini tadi awalnya kan tadi tembaga sulfat kita tambahkan basa ya. Nah berikutnya ini produknya kita tambahkan dengan asam yang bersifat berkebalikan. Nah, pakainya asam sulfat. Asam sulfatnya bisa sekitar 15 tetes. Bisa 1 memungkinkan, 2, 3, 4. Lihat, nah dia berangsur-angsur ya, endapannya larut. 6, 7, 8, 9, 10. Cukup 10 tetes, ternyata sudah cukup ya. Nah ini dia kembali menjadi biru muda. Nah ini kan dia reaksi dapat balik ya. Awalnya biru muda, ditambahkan basa kuat, dia menjadi endapan biru tua. Kemudian ini ditambahkan asam sulfat, dia kembali lagi menjadi biru muda. Udah, itu pertama. Berikutnya, setelah itu next di sini dari kalium kromat menjadi dikromat. Kalium kromat awarnya kita lihat ini dia berwarna kuning. Di sini kita pakainya 15 tetes boleh, 10 tetes boleh. 10 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah ini tidak enak ini karetnya, lihatlah karetnya. Nah ini karena apa? Karena mungkin beberapa praktikan ketika praktek ini pipet tetesnya begini horizontal, jadi cairannya turun ke sana. Kalau tidak malah justru seperti ini kebalik, cairannya di sana. Nah cairan-cairan ini apalagi asam, dia pasti akan merusak karet. Karena itu ibu selalu menyarankan kalau memakai itu kondisinya tegak lurus atau miring. Jadi tidak kok ini salah, apalagi terbalik seperti ini salah, gitu ya. Tolong kalian perhatikan baik-baik seperti itu. Next di sini kita tambahkan dengan asam sulfat. Asam sulfatnya beberapa tetes saja sampai terjadi perubahan warna. Ini kita mati, awalnya kuning ya. 1, udah berubah warna. 2, kita pakai 3 aja. 3 ya, terlihat dari kuning menjadi jingga. Ini kalium kromat, ini kalium dikromat. Kemudian agar dia kembali lagi reaksinya agar dapat balik, tadi kan asam sulfat, berarti berikutnya kita reaksikan dengan yang bersifat basa. Di sini. Sampai apa? Sampai terjadi perubahan warna boleh, kalau enggak 10 tetes juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum ya. Nah ini udah kembali ke kuning. Ternyata butuh 15 tetes sih. Boleh kalian tulis tambahkan NaOH 15 tetes boleh, kalau enggak tambahkan NaOH sampai kembali ke warna semula, itu juga boleh gitu ya. Jadi dari kuning menjadi jingga, kembali lagi ke kuning. Next yang terakhir di sini PbSO4 menjadi PbI2. Jadi PbSO4 kan tidak ada garamnya, kita buat dulu dari timbal nitrat ditambahkan asam sulfat. Oke. Ini 20 tetes. 1, 2, 3, 4. Oke, 20 tetes. Kemudian ditambahkan asam sulfat. Ini kita lihat sampai terbentuk endapan putih ya. Ini pipetnya nih juga, karetnya ini juga sama nih. 3. Ini endapan putih. 4, 5. Cukup? Nah ini sambil dikocok ya, jadi ketika ditambahkan 1 tetes dikocok, digoyang, 1 tetes digoyang. Ini tadi timbal nitratnya ibu pakai 20 tetes, yang ini 10 tetes. Nah sebenarnya kalau mau yang bagus ini pakai centrifuge juga, nanti dia endapannya akan turun di bawah, cairannya kita ambil. Ini kalau mau kita tunggu juga bisa ya, nanti kita butuh ini sambil kita tunggu ya, ibu ambil 3 tetes dulu.
Oke. Ini kenapa Bu kok cairannya harus dibuang dulu gitu? Ini agar kita reaksinya bisa lebih cepat ya, karena nanti kita tambahkan reagen yang lain kan larutan yang di sini agar tidak mengganggu gitu. Ini kita ambil, kita butuh endapannya saja. Ada endapannya ke bawah Bu, nggak apa-apa, sedikit. Ini kan kita kualitatif ya, kalau kuantitatif nggak boleh, jangan sampai ada endapan yang hilang, karena nanti kadarnya akan berbeda ya, karena ini kualitatif boleh. Udah, ini masih ada cairannya sedikit, diambil sekalian. Udah, masih sedikit nggak apa-apa. Oke, ini kita tambahkan apa? Ini endapan PbSO4 kita tambahkan dengan KI. Di sini KI-nya sebanyak sampai terbentuk larutan kuning dan endapan kuning. Wah, sampai lengket juga nih, lama nggak dipakai ya. Kita 1 tetes homogenkan, udah mulai kekuningan. 2, nih 3. Ini kok tangan kiri seperti ini agak sulit juga. Nah, ini di bawahnya putih, ini artinya kalian belum homogen. Nanti kalau homogen semuanya kuning. Masih di pojok lagi. Oke, nah ini semuanya ya sudah kuning. Ini udah berinya cukup segini. Jadi penambahan KI itu tetes demi tetes sampai terbentuk endapan kuning. Nah, ini udah. Endapannya dari putih menjadi kuning. Oke, ini benernya kalau mau bagus itu kalian cuci dulu dengan Aquades boleh. Tambahkan Aquades, ditunggu mengendap, Aquades cairannya dibuang, endapannya baru direaksikan lebih lanjut. Tapi di sini kita tidak pakai pembilasan ya. Kita menghemat waktu di sini, tidak apa-apa. Ini langsung ditambahkan apa? Agar kembali lagi menjadi PbSO4. Tambahkan garam yang mengandung sulfat. Di sini Ibu pakainya Na2SO4. K2SO4 juga boleh. Di sini ada garam SO4-nya ya. Kita tambahkan tetes demi tetes sampai endapan kembali seperti semula, endapan putih. Lama ya ini ya. Sabar. Sudah mulai memudar warnanya. Oke, nah kita homogenkan dulu. Sudah belum ini endapannya ke arah putih. Nah ini bawahnya masih kuning ya, dia artinya belum homogen. Nah ini sudah mulai homogen. Bentar, ini di sini ada ini. Oke, masih putih kekuningan kah? Kita tambahkan lagi. Atau sudah putih? Bentar. Oke, sudah putih ya. Nah, jadi awalnya tadi endapan putih, tambahkan KI menjadi endapan kuning, ditambahkan natrium sulfat kembali lagi menjadi endapan putih, terbentuk endapan PbSO4. Ini kalian endapkan boleh, nanti dia akan mengendap di bawah turun gitu ya. Sudah cukup untuk yang reaksi dapat balik ini. Yang Ibu skip hanya yang pemanasan ini ya. Jadi awalnya dari biru menjadi putih, jika didinginkan lagi dia kembali lagi menjadi biru seperti ini. Ya, cukup untuk praktek ini. Silakan alat berat dibuat sendiri, prosedur dibuat sendiri. Kemudian nanti data dan pertanyaan akan Ibu kirimkan lewat di Moodle, bisa di grup gitu ya. Sampai jumpa.